Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang desain thinking dari kelompok kami untuk tahap yang pertama. Perkenalkan, nama saya Wahyu Saiful Anam. Di sini saya akan menjelaskan untuk tahap yang pertama dalam desain thinking, yaitu empatis. Pengertian dari empatis adalah empatis merupakan tahap pertama dari proses desain thinking. Pada tahap empatis bertujuan untuk mendapatkan pemahaman terhadap masalah seseorang dan mencoba mencari solusi untuk menyelesaikan masalah dengan solusi sebaik mungkin. Untuk mendapatkan pemahaman empatik dari masalah yang ingin dipecahkan ini, tahap ini dilakukan pendekatan terhadap customer kita. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh mereka? Hal ini dapat dilakukan terjun langsung ke lapangan, bertemu dengan mereka, melakukan wawancara, dan dapat juga bertindak seolah menjadi mereka, agar permasalahan customer yang benar-benar ingin diselesaikan dapat berjalan dengan lancar. Nama saya Rifki Anggoro Bahawan, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan atau cara-cara untuk melakukan empati. Terdapat 3 tahapan, yaitu observe, engage, dan watch and listen. Pada tahapan pertama, yaitu observe, kita mengamati perilaku seseorang dan cara mereka berinteraksi dengan lingkungannya. Dan dalam hal ini, kami memilih mahasiswa sebagai objek observasi. Seperti yang kita ketahui, mahasiswa pasti memiliki masalah dalam menjalani perkuliahannya. Entah itu tentang tugas, pergaulan, atau masalah dalam keluarganya. Tahapan kedua yaitu engage. Engage adalah tahapan di mana kita terlibat langsung dengan peserta dalam sebuah percakapan. Engage dapat dilakukan dengan berbagai cara, dan dalam hal ini, kami mengajak bicara beberapa mahasiswa dan menanyakan beberapa pertanyaan tentang masalah perkuliahan yang sedang dialaminya. Tahapan ketiga yaitu watch and listen. Dalam tahapan ini, kita melihat perilaku seseorang dalam melakukan aktivitas di kehidupan sehari-hari atau di sosial media. Dan dalam hal ini, kami melihat beberapa mahasiswa dalam memposting sesuatu di media sosial yang terlihat jika mahasiswa tersebut sedang memiliki masalah. Perkenalkan, nama saya Irtania Salsa Priscilla. Menurut data yang ada, sekitar 78% mahasiswa selama menjalani masa perkuliahan pernah mengalami masalah gangguan kesehatan mental atau mental health. Dan 40% diantaranya selain menimbulkan penderitaan juga mengganggu prestasi akademisnya. Dan 33,2% serius memikirkan tindakan bunuh diri. Masalah kesehatan mental sampai saat ini masih belum dianggap penting atau prioritas. Padahal, semakin terlambat mendapat pertolongan, ia semakin buruk prognosanya. Perkenalkan, nama saya Miftahul Aini. Di sini topik yang kita angkat adalah tentang kesehatan mental mahasiswa. Di sini kesehatan mental mahasiswa itu belum dianggap penting oleh beberapa orang. Kenapa saya bilang belum dianggap penting? Karena bagi beberapa orang kayak, oh itu hal yang biasa, oh itu gini ya, kayak gitu. Nah, tapi menurut kami yang mengalami hal itu seperti beban berat yang benar-benar mengganggu keseharian kami, gitu kan. Nah, di sini juga minimnya wadah yang bisa digunakan mahasiswa untuk mengeluarkan keluh kesahnya. Terkadang ada mahasiswa yang tidak bisa mengeluarkan keluh kesahnya terhadap teman atau di media sosial, jadi mereka lebih suka mengkeep hal itu. Nah, itu akan menjadi masalah besar di suatu saat nanti gitu. Nah, kadang ada juga mahasiswa yang ingin pergi ke psikolog, psikiater kayak gitu, cuman kan biayanya mahal, jadi mereka akan berpikir berkali-kali untuk pergi ke sana gitu. Nah, di sini kami mengangkat topik ini untuk memberikan solusi kepada beberapa mahasiswa agar bisa lebih mudah untuk mengeluarkan atau menyampaikan keluh kesah mereka. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Ingrid Angelika. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai alasan mengapa kelompok kami memilih topik ini. Yang pertama, beberapa mahasiswa membutuhkan tempat untuk menceritakan permasalahan mereka yang memiliki jaminan privasi yang baik. Dikarenakan setiap orang itu memiliki privasinya masing-masing,
Jadi mereka tidak bisa sembarang cerita ke orang lain, karena mereka takut rahasianya atau ceritanya akan disebarkan. Yang kedua, mudah digunakan oleh mahasiswa, sehingga tidak perlu menunggu antrian terlalu lama, seperti saat kita pergi ke tempat konseling. Seperti yang kita tahu, apabila kita pergi ke tempat konseling, pastinya kita harus menunggu antrian. Selain antrian yang panjang, kita juga harus mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk melakukan konseling dengan ahli. Yang ketiga, memberi media bagi mahasiswa yang ingin bercerita namun merasa malu ataupun bingung. Setiap orang memiliki kepribadian masing-masing. Ada orang yang dengan mudah dapat bercerita kepada orang lain mengenai masalahnya. Namun, ada juga orang yang merasa malu ataupun bingung harus menceritakan masalahnya kepada siapa. Hal itu bisa disebabkan karena dia tidak percaya dengan orang lain atau dia pernah punya pengalaman buruk tentang hal itu. Sekarang kita lanjut ke slide yang berikutnya. Di slide ini dapat kita lihat bahwa kelompok kami telah melakukan interview kepada seorang responden. Interview ini kami lakukan berdasarkan status yang telah dia upload di media sosialnya. Kelompok kami menanyakan apakah dia sedang mengalami stres. Dan dia menjawab iya, namun dia tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Lalu kami menanyakan apakah masalah yang dialami adalah masalah di dunia kuliah. Dan dia menjawab iya, namun dia tidak bisa untuk menceritakan masalahnya kepada teman. Dia ingin pergi ke seorang ahli, yaitu psikolog, namun biaya yang diperlukan cukup mahal pada setiap pertemuannya. Sekarang kita lanjut ke slide yang berikutnya. Dapat dilihat pada slide ini bahwa kelompok kami telah melakukan interview kepada responden yang berbeda. Kali ini kami menanyakan, apakah responden kita pernah mengalami fase di mana dia memiliki masalah, baik itu tentang kuliah, teman, ataupun yang lainnya, tetapi bingung untuk bercerita kepada siapa. Dan responden kami menjawab pernah, di mana dia memiliki banyak tugas dan juga kuis selama kuliah, yang itu membuatnya stres, tapi dia juga bingung untuk bercerita kepada siapa, karena teman-temannya pun juga merasakan hal yang sama. Tetapi apabila dia tidak bercerita, dia juga merasakan stres. Lalu kami menanyakan pertanyaan kepada responden, bukankah penting untuk menceritakan masalahnya daripada dipendam sendiri? Dia menjawab, menurutnya penting, karena apabila tidak diceritakan, lama-kelamaan akan membuat diri kita stres dan juga tidak memiliki mood yang baik. Lalu kami menanyakan, menurut responden kita, apakah susah untuk tidak mencari orang yang dipercaya untuk dapat menceritakan masalah pribadi kita? Dan responden kita berkata susah. Dan juga itulah alasan mengapa kita selalu berpikir ulang untuk menceritakan masalah kita kepada seseorang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila salah kata, mohon maaf dan terima kasih.